Selamat pagi Mas Chandra. Apa kabarnya Mas Iban untuk Sabtu Alhamdulillah hari baik ini? Mas. Ya, Alhamdulillah. Gimana Mas Iban hari ini? Sudah siap buat memberikan materinya ke teman-teman kita? Iya, udah siap Mas insya Allah. Oke, bentar. Saya bantuin share screen berarti ya, Mas? Iya baik, makasih ya Mas. Oke. Ya. Oh ya, dan untuk sahabat Masi sendiri yang ingin memberikan pertanyaan, boleh tuliskan di kolom Q&A ya, jangan di chat karena nanti nggak kelihatan nih. Mending langsung di Q&A aja. Terima kasih. Nah, silakan Mas Iban, waktu dan Baik, tempat saya terima kasih persilahkan. Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai teknik scalping yang kurang lebih sudah saya lakukan selama ini. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai cara memaksimalkan hasil trading menggunakan metode scalping tersebut. Next, sebelumnya disclaimer on terlebih dahulu bahwa semua hal yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekadar sharing, jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri untuk trading plan. Next. Jadi poin pertama yang paling penting dan merupakan salah satu fondasi terkuat untuk dapat bertahan dalam trading, yaitu mengontrol psikologi diri kita sendiri. Kalau sepenglihatan saya, banyak trader, termasuk saya dulu, itu lebih berfokus untuk mempelajari metode daripada money, apalagi main. Berusaha untuk mencari metode trading sesempurna mungkin. Padahal metode itu hanya menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan para trader. Jadi, kalau saya mengutip perkataan Desmond Wira dalam bukunya yang berjudul Psikologi Trading, Desmond Wira menjelaskan bahwa faktor yang paling menentukan kesuksesan trader di pasar modal merupakan main, melebihi money maupun metode. Money di sini maksudnya adalah manajemen keuangan kita. Tapi kenapa sih para trader itu lebih berfokus pada metode daripada money maupun main? Nah, hal ini tuh disebabkan karena faktor psikologi itu sendiri lebih sulit untuk diukur daripada metode. Kan kalau kita menggunakan analisa teknikal ataupun analisa fundamental, itu bisa dihitung dan juga karena faktor psikologi itu sendiri tidak dipahami dengan benar bagi sebagian besar trader. Dan yang paling utama adalah bahwa dunia trading sebenarnya sangat tidak bisa diprediksi. Jadi oleh karena itu, saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana saya kurang lebih memanage psikologi saya selama trading. Walaupun terkadang saya juga masih suka melanggar, cuma ini beberapa tipsnya. Jadi yang pertama itu, kita harus menjaga mood kita saat sedang trading. Mood kita itu sangat berpengaruh terhadap pikiran dan juga perasaan kita. Jadi dengan kita menjaga mood, trading kita bisa tetap tenang dan juga pengambilan keputusan, pembelian atau penjualan yang kita lakukan akan tetap rasional. Supaya kita bisa tetap fokus pada trading plan kita. Nah, karena kalau kita udah memutuskan untuk trading dengan metode scalping, itu pasti banyak banget tekanan yang dirasakan saat trading sedang berlangsung. Jadi volatilitas market yang tidak bisa kita prediksi itu bisa mengakibatkan mood swing untuk kita. Terutama kalau kita sampai kena loss dalam salah satu keputusan trading kita saat itu. Saya sendiri biasanya harus trading dalam keadaan tenang, tidak berisik, dan nggak mau diganggu. Makanya setiap jam 9, orang rumah itu udah tahu kalau saya lagi trading dan nggak bisa diganggu. Jadi untuk teman-teman, sahabat Mirai Aset, yang ingin trading menggunakan metode scalping, sebisa mungkin eh, taruh diri kita di kondisi senyaman mungkin agar mood kita saat trading itu tetap terjaga, tetap baik. Karena mood trading itu sendiri sangat penting supaya kita tetap dalam keadaan waras. Jadi kita nggak terlalu dalam emosi sesaat pada hasil trading yang kita dapatkan. Untuk yang kedua, yaitu kalau kita berhasil, jangan sampai jumawa
dan kalau kita gagal, jangan sampai baper. Jadi kalau kita udah jumawa, biasanya kita suka merasa menggampangkan kondisi market. Misal nih, dalam satu transaksi kita mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Terus kita mikir bahwa, wah, untung gede nih, masuk lagi aja siapa tahu bisa dapat lebih. Nah, hal yang kayak gini biasanya malah membuat keadaan kita berputar balik, bikin kita nggak rasional dalam mengambil keputusan karena kita udah menggampangkan kondisi market. Begitu juga sebaliknya, saat kondisi kita loss yang cukup besar, pasti kita pernah mikir, aduh, ini loss gede banget, harus trading lagi nih supaya dapat break even point, atau kita impas dari loss ini. Ini juga cara berpikir yang salah, mendendam pada market, dan bisa membuat pengambilan keputusan kita tidak rasional. Nah, kalau dari saya sendiri, solusinya itu yang bisa kita lakukan, biasanya apabila kita sudah mendapatkan keuntungan atau loss yang cukup besar, kita berhenti dulu sejenak, sekitar 5 menitan untuk bernapas dan menjernihkan pikiran. Karena tadi ya, kalau kita scalping itu tekanannya itu sungguh besar, apalagi kita melihat volatilitas market yang sangat tinggi. Jadi baru kalau kita sudah tenang, kita bisa lanjut trading lagi. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah cukup, ya udah, kita berhenti tradingnya. Begitu. Next. Yang ketiga, yaitu tradinglah menggunakan akal, bukan menggunakan perasaan. Jadi hal ini digunakan untuk meminimalisir harapan tinggi kita dan ego kita yang besar, yang mana bisa muncul pada saat trading berlangsung. Karena kalau kita udah pakai perasaan saat trading, nanti pas trading kita udah punya barang nih misalnya. Terus kita mikir, baru turun sedikit nih, tungguin dulu aja nanti juga naik lagi. Padahal penurunan harga saat itu sudah melebihi batas cut loss trading plan kita. Taunya malah kita tungguin sampai dia naik lagi, tapi saham tersebut malah turun lebih dalam. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus kita minimalisir dengan trading berfokus pada trading plan yang sudah kita buat, supaya setiap keputusan yang kita ambil tetap bersifat rasional. Jadi kita hilangkan perasaan-perasaan negatif yang bisa membuat kita itu buyar terhadap trading plan yang udah kita buat. Dan yang terakhir, yaitu jangan memaksakan trading apabila mood kita sedang jelek. Jadi mood kita sendiri ini bisa sangat berpengaruh terhadap pembawaan kita saat trading. Kalau kita moodnya lagi jelek, seringkali setiap keputusan yang diambil tidak berdasarkan trading plan yang sudah kita buat. Dan kalau mood jelek, itu kita memaksakan trading, bisa-bisa hasilnya nanti malah buruk. Nah, oleh karena itu, setiap sebelum memulai trading, kita itu harus settle dulu dalam segala aspek, dalam kondisi kita, lingkungan kita, mulai dari lingkungan dan juga mood diri kita sendiri. Seperti itu. Next. Poin kedua, yang bisa memaksimalkan hasil dari trading menggunakan metode scalping, yaitu mendisiplinkan diri kita sendiri saat trading sedang berlangsung dengan cara yang pertama, kita fokus dengan trading plan yang sudah kita buat. Trading plan itu sendiri merupakan pedoman kita selama trading berlangsung, supaya kita selalu terarah dan tidak salah dalam mengambil setiap keputusan yang akan kita buat. Dengan kita mendisiplinkan diri kita sendiri terhadap trading plan yang kita buat, kita bisa terus improve dengan terus mengupgrade kualitas trading plan yang sudah kita buat, supaya kemampuan scalping selalu meningkat. Jadi setiap trading plan yang sudah kita buat, nanti kita review terus. Nah, kalau kita fokus pada trading plan kita bisa tahu salah kita di mana, kita benarnya di mana. Jadi nanti setiap trading plan yang akan kita buat akan terus meningkat kualitasnya. Dan yang kedua, yaitu mengeliminasi noise. Noise sendiri biasanya saya menganggapnya sebagai hasutan dari A, dari B, dari C, yang bisa berakibat mengganggu trading plan yang sudah kita buat. Noise itu bisa dari suatu grup, forum, ataupun trader individu.
Jadi noise sendiri biasanya berbentuk seperti hal-hal yang menakut-nakuti kita. Contohnya kayak, saham A udah diobral oleh big money, jadi saham tersebut nggak akan bisa naik lagi. Yang bisa berakibat kita menjadi takut untuk memegang saham A yang udah kita beli, dan malah menjadi lepas dari trading plan awal kita. Nah, tapi untuk hal seperti ini, juga nggak ada salahnya dijadikan bahan untuk kita meriset saham tersebut. Apakah benar seperti apa yang dikatakan atau malah sebaliknya. Jadi kita sebagai trader harus bisa memanfaatkan informasi yang ada itu dengan sebaik mungkin. Jangan mudah terhasut oleh fear yang dibuat oleh orang lain, dan kita tetap berfokus pada trading plan yang sudah kita buat. Next. Dan yang terakhir, yang merupakan pakem saya untuk scalping, yaitu masuk hanya pada fase naik, jangan masuk pada fase turun, dan wait and see pada fase sideways. Fase naik sendiri merupakan gelombang yang baik untuk kita ikuti supaya memperbesar kemungkinan mendapatkan keuntungan daripada kerugian dari fase turun maupun fase sideways. Untuk pakemnya sudah saya sharing minggu lalu, jadi kalau mau masuk, sebisa mungkin pada awal-awal candle 5 menitan, pada fase naik itu sendiri. Supaya kita dapat gelombang awal fase naiknya. Dan pada fase turun, harus ditunggu dulu sampai melemah kekuatan jualnya. Dan untuk fase sideways sendiri, memang biasanya kita harus nunggu sampai dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Next.